salah satu tempat wisata yang kini populer di kalangan wisatawan. Wisata alam yang berada di kawasan Pegunungan Seribu ini menyuguhkan keindahan hutan yang terawat kelestariannya. Di balik terjaganya kelestarian hutan pinus Mangunan, tentunya ada pengelola yang selalu berupaya menjaga hijaunya kawasan wisata ini. Keyakinan bahwa merawat hutan berarti merawat kehidupan terus dipegang olehnya. Ia turut merintis kegiatan wisata di Mangunan sejak tahun 2015. Meski ramai pengunjung, tetapi nyatanya kawasan hutan di tempat itu terjaga keasliannya. Maka, pantaslah ia menerima penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan. Penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan itu ia terima pada tahun 2021 lalu. Ia adalah Purwoharsono, sosok inspiratif kita kali ini. Nama saya Purwoharsono, nama asli dari orang tua ya, kalau sering dipanggil Ipung. Gitu. Saya tinggal di Mangunan, RT 16, Mangunan Timur Bantul, kampung di sebelah bawah. Jadi kalau kita tarik mundur tahun 60-an, ini kawasan yang marginal. Jadi kawasan untuk pertanian yang tidak ada hutannya, tapi kemudian oleh pemerintah dikembangkan bersama masyarakat untuk dikembangkan menjadi hutan. Sehingga masyarakat bisa mengambil hasilnya, namanya pesanggem, petani bahan tegaan. Dan ketika tanaman ini semakin lebat, tanamannya kurang berproduksi, itu kemudian dialihkan menjadi kelompok tani pengelola lebah madu. Kemudian ketika ini dialihkan di 1985 tanami pinus, kemudian setelah pinusnya besar disadap kayak gitu. Jadi latar belakangnya ya ini dari lahan yang marginal menjadi hutan, kemudian kelompok tani hutan mengambil manfaatnya menjadi kelompok tani hutan, yang terakhir penyadap getah pinus. Di masa lalu seperti itu. Berarti masa lalunya ini termasuk yang hutan yang sepi gitu ya Pak? Oh iya. Saat ini beda jauh sama saat ini yang banyak pengunjung datang, sangat ramai ya Pak ya? Iya. Motivasinya menjadikan hutan ini sebagai tempat wisata itu munculnya dari mana nih Pak? Jadi kenapa ini harus dikembangkan pariwisata? Pertama ada peluang. Di peraturan perundangan itu memperbolehkan, ini kan statusnya hutan lindung blok pemanfaatan. Iya. Jadi kalau kita ambil peraturan Menteri 22 Permendikbud tahun 2012 itu 10% dari total luasan blok itu bisa sebenarnya untuk kegiatan bersama masyarakat. Temanya adalah mengelola HHBK, hasil hutan bukan kayu. Salah satunya pariwisata gitu kan. Nah, ketika masyarakat kemudian intent menyadap getah pinus, ini kan hutan lindung bisa terancam. Karena ketika diambil getahnya bisa saja kemudian mati kan. Nah, sehingga ketika melihat pendapatan petaninya juga rendah, kemudian terancam juga tentang bagaimana kelestarian hutannya. Nah, saya kebetulan dipanggil oleh Kepala Balai itu untuk menyampaikan itu kepada Ngarso Dalem, Pak Gubernur saat berkunjung di sini, kemudian menyampaikan tentang itu. Nah, kemudian Ngarso Dalem alhamdulillah sangat antusias untuk mendukung kegiatan masyarakat untuk mengubah itu, karena satu sisi ya tentunya kesejahteraan masyarakat itu yang utama, tapi kelestarian hutan itu tetap terjaga. Nah, saat itulah kemudian mendapatkan restu dan dimulai tahun 2016 itu untuk merintis. Ya, temanya dengan kerjasama kemitraan pemberdayaan masyarakat dengan mengelola jasa lingkungan wisata alam gitu Mbak Siva. Nah, setelah muncul ide itu ya Pak ya, terus kan ini untuk kesejahteraan masyarakat juga nih idenya. Tapi respon masyarakat gimana Pak? Apakah semuanya menerima dan mendukung atau ada yang itu sulit sepertinya direalisasikan atau seperti apa Pak? Ya karena ini ada kaitannya dengan bagaimana keinginan untuk melestarikan hutan. Tentunya kan kewenangan dari pemangku kepentingan itu juga memiliki kan, sehingga diarahkan. Karena di awal kalau kita berbicara hutan itu bukan masyarakat secara umum. Jadi hanya kelompok tani hutan, sehingga tidak banyak orang itu kan, sekitar 78 yang ketika merintis ini. Sehingga kita mengkondisikan 78 orang itu. Lebih mudah ketika kita menjelaskan kepada sedikit orang, tidak melibatkan kepada kegiatan yang sifatnya masyarakat secara umum. Sehingga miskomunikasi itu bisa ditekan. Nah,
kita mensosialisasikan bersama KPH, bercerita tentang bagaimana prospek ke depan, dan yang terpenting untuk melindungi eksistensi hutannya itu. Fungsi lindungnya agar tetap ini lestari, kalau disadap terus, nah ini akan membahayakan tentang tanamannya itu sendiri. Sehingga ketika itu petani hutan itu paham bahwa hutanku adalah rumahku. Ketika itu untuk mempertahankan hutan, mereka lebih banyak bisa memahami. Hutan itu menurut Bapak seperti apa sih Pak? Kayak kepedulian Bapak terhadap hutan itu bagus banget gitu, maksudnya Bapak sangat peduli dengan hutan. Apa motivasinya itu Pak? Ketika mempelajari hutan itu kan bagian sumber kehidupan. Coba kalau kita berbicara tanaman, berapa nilai oksigen itu yang untuk menghidupi manusia? Ini kan dari satu sisi yang fungsi yang tidak menjadi fungsi utamanya kan, bagian dari yang lain lah. Termasuk ketika tidak ada hutan, ini tentunya kan ketersediaan air untuk kehidupan, kemudian bencana alam seperti longsor dan lain sebagainya, itu akan bisa terjadi saja menjadi mengancam kehidupan masyarakat. Tapi ketika hutan ini lestari, terutama sebagai sebuah sumber hidup semua makhluk, kemudian bisa mendukung untuk melindungi eksistensi manusianya itu sendiri, kemudian ketersediaan apapun dari hasil hutan ini akan lebih mendukung bagaimana kehidupan manusia itu juga gitu kan. Nah kita bayangkan kalau nggak ada hutan, nggak ada oksigen, mau hidup dari mana? Sederhananya kan seperti itu. Harus membayar, ya, nah kayak gitu. Penghargaan Kalpataru bukan merupakan tujuan utamanya. Ini hanyalah bonus atas usahanya mengelola kawasan hutan pinus Mangunan. Awalnya, sebagian orang mencibir usahanya, tapi cibiran tidak mematahkan semangatnya. Dan benar saja, kini hutan pinus Mangunan menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Bantul. Ya Pak, saat ini kita udah ada di salah satu unit usahanya Koperasi Notowono ya Pak? Iya. Ya. Ini ada di Kedai Kopi Nata Damar. Kedai Kopi Nata Damar. Nata Damar itu sebenarnya kristalisasi dari konsep. Konsep pengembangannya kan Wana Wisata Budaya Mataram. Nah, Wana Wisata Nata Budaya Mataram Damar. Nah, menjadi Nata Damar. Artinya ya damar itu kan bisa diartikan lentera, api yang kecil itu loh. Nata Damar, menata api untuk kenikmatan kopi, kira-kira gitu. Filosofinya dalam ini Pak. Yeah. Bapak ini sebagai Ketua Koperasi Notowono. Notowono. Yeah. Ketua Koperasi Notowono. Itu ada berapa unit usaha nih Pak? Jadi kalau unit usaha yang dikembangkan koperasi itu ya baru Kedai Kopi Nata Damar. Akan tetapi kalau kita berbicara pengembangan masyarakat, itu kita berada di 6 blok dari kawasan resort pengelolaan hutan Mangunan yang luasnya 570,7. Yang paling utara itu di Desa Terong, itu kita kembangkan di blok Terong itu ada Pinus Pengger. Kemudian yang ada di kawasan Kaluran Muntuk, atau kalau keistimewaan Yogyakarta menyebutnya kan Kalurahan itu ya. Kaluran Muntuk itu ada di Sudimoro 1, itu dikembangkan Puncak Bejiji. Kemudian yang setiap pengembangan itu saya sebut operator dan suboperator. Di Puncak Bejiji itu punya suboperator, kedepannya adalah Alas Literasi. Kemudian kemudian ada di operator Lintang Sewu yang memiliki suboperator Pintu Langit sama Pinus Asri. Gitu. Kemudian yang ada di Sudimoro
3 itu ada pengembangan yang tadi kita di sana itu Pinosari, kemudian Seribu Batu, Songgolangit. Kemudian yang di blok Kediwung dan Gumelem, di blok Kediwung itu ada pengembangan operator namanya yang sering kita untuk pagi hari, Bukit Panguk, pesona pagi hari, kemudian ada di Bukit Mojo, itu wilayahnya. Ya. Keistimewaan dari wisata di hutan sekitar hutan pinus ini Pak dibanding wisata lain, ini keistimewaannya apa ya Pak? Ya, kita jelas feedback to nature, kita kembali pada alam, mengenal alam lebih jauh, kemudian kita bisa berwisata itu secara di alam terbuka dengan bagaimana keindahan panorama, kesejukan alam. Kemudian ya anugerah Tuhan itu sangat bisa kita nikmati, kemudian mengagungkan ciptaannya itu lebih banyak mengenal secara alam terbuka seperti ini. Itu istimewanya ada di situ. Dan tentunya untuk swafoto ya Pak ya? Ya kalau swafoto sih memang andalan utama kita memang bersuafoto ya. Ada panorama di pagi hari setelah subuh berburu kabut sutra, seolah-olah di situ ada semacam lukisan alam yang luar biasa yang kita selalu menyebutnya seperti Tuhan itu mengutus malaikat untuk menciptakan sebuah keindahan di pagi hari. Itu bisa berburu kabut sutra di kawasan Bukit Panguk misalnya. Kalau panorama malam hari dengan keindahan lampu kota sebagai latar belakang ada di Pinus Pengger, kemudian bagaimana keasrian alam itu bisa dinikmati di Puncak Beciji, kemudian di Pinosari, di Seribu Batu. Jadi emang keragamannya banyak. Tapi kedepannya kan ketika temanya warna wisata budaya Mataram, kita tidak hanya bersuah foto, tapi bagaimana budaya itu bisa diaktualisasi di alam terbuka di pengembangan warna wisata. Makanya kita sudah menyiapkan Kenduri Mertiwono. Jadi kita ada upacara adat untuk pelestarian alam, untuk cinta alam itu, anugerah Tuhan itu dengan rasa bersyukur dengan tema Kenduri Mertiwono. Lebih jauh lagi ketika kita pertunjukan berlatar belakang Mataram, ada Sendera Tari Mataram. Satu judul yang andalan kita siapkan itu Njajah Desa Milangkori Nitik Sitiwangi. Kedepannya menjadi event-event tahunan. Jadi gitu. Yang Bapak upaya pelestariannya ini nggak cuma alamnya tapi budayanya. Iya jelas kalau itu kan. Bapak ini aktif sekali Pak, selain di koperasi itu tadi, apalagi nih Pak kesibukannya sehari-hari Pak? Kalau dalam pariwisata ya saya menjadi ketua Desa Wisata Kaki Langit. Nah kemudian kalau di level desa atau kalurahan itu saya kebetulan menjadi ketua Pok Darwis. Akan tapi tidak berhenti di situ karena kita dalam pengembangan itu kan irisan-irisan dari potensi wisata alam di hutan lindung itu kan beberapa kalurahan. Misalnya kalau di Kalurahan Munduk kita juga mendampingi ada desa wisata Dewi Guci, Dewi Kantil, Dewi Sekar dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pengembangan ini kan kita tidak berhenti dalam satu titik. Kita di Gunung Kidul juga mendampingi ada wisata Madu Bronto namanya sebagai wisata edukasi tematis. Di sana kita lebih mengembangkan kepada pengobatan. Jadi nama Mbak Siva ini masuk di sana pengobatan. Jadi temanya adalah Wana Husada dengan mengembangkan potensi pengobatan itu di kawasan Kapanewon Playen ya di Banyusoco itu. Ini kalau boleh tahu nih Pak, dari mana Bapak dapat ilmu tentang tadi untuk melestarikan alam, melestarikan budaya, itu kan juga butuh ilmu ya Pak ya? Ya otodidak, artinya ketika kita sedikit tahu informasi misalnya, oh pinus itu karena daunnya itu kecil sehingga oksigen yang keluar itu cukup tinggi, serapan air cukup tinggi sehingga harus ada pengimbangan. Makanya kita mengembangkan tanaman di dalam hutan itu termasuk gayam karena dia akan menyimpan air, beringin menyimpan air sehingga kedepannya humus atau sumber air itu akan pulih kembali ketika tanaman itu sudah jadi ya, gitu. Pak nih untuk kawasan hutan pinus dan budaya pelestarian budaya itu harapannya seperti apa Pak? Ya kita berharap ada tidak bersifat tren seperti selfie segala macam itu sehingga kita kemas pariwisata ini menjadi sebuah daya tarik yang sifatnya paten dengan budaya tadi. Suatu ketika saya punya mimpi ada sebuah karya besar dengan tema Kaladuta itu adalah
momentum untuk penyerbuan ke Batavia itu kemudian direplika sebagai sebuah edukasi, orang cinta budaya, orang cinta tradisi, orang cinta pertunjukan kita sendiri, dan itu harapannya menjadi sebuah pundi-pundi keuangan untuk kesejahteraan masyarakat ketika bisa digelar ke masa lalu. Jadi kita mengingat bagaimana kehebatan Pangeran Jatmiko, Sultan Agung Hanyokrokusumo itu untuk mempertahankan harga diri bangsa, sehingga ada pembelajaran sejarah, mitos, yang itu tentunya akan menarik untuk dibicarakan dari konteks sudut pandang pariwisata. Pendayagunaan budaya sebagai daya tarik wisata, intinya di situ gitu. Ada pesan nggak Pak untuk kaum milenial, untuk sedulur Bantul ini yang pengen merintis desa wisata atau sedang merintis sesuatu yang itu menemui banyak hambatan, harus seperti apa itu Pak? Ya, saya pesan sama teman-teman, terutama generasi muda, kita boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Artinya apa? Potensi itu yang kita miliki kadang kita tidak tahu kalau itu sebenarnya adalah sebuah potensi besar. Kita tidak berhenti belajar, dan dengan basic alam, budaya, mari kita lestarikan untuk mendukung terutama adalah status yang dimiliki daerah istimewa Yogyakarta, agar tetap istimewa dengan kehidupan kita sendiri yang akan dilihat dunia tentunya. Saya kira itu, dan selamat berjuang bagi kaum milenial. Wah, terima kasih, nggak kerasa waktu kita udah habis nih Pak ya. Moga-moga bisa berbincang lagi dengan Bapak, karena banyak inspirasi nih yang didapat dari percakapan kita siang ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Siva.